Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Bersyukur berkat rahmat Tuhan Allah Bapa, kita diberi kekuatan dan dengan sukacita kita masuk ke dalam hadirat-Nya. Mari kita siapkan diri, kita akan memulai ibadah kita. Kita mengambil sikap saat teduh. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal, dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ku memilih Yesus lebih mulia. Ku memilih Yesus lebih indah. Ku memilih Yesus lebih manis. Ku memilih Yesus bukan harta, dan Dia milikku melebihi semua. Ku memilih Yesus bukan ladang,
sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Pertama-tama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, memeriksa hidup kita, mengaku segala dosa dan kesalahan, supaya tidak ada dosa yang menghambat ibadah kita dan menghambat hubungan kita dengan Tuhan, serta menghambat berkat Tuhan. Mari dengan senyap, merendahkan diri, mengaku dosa dan mohon pengampunan Tuhan. Dengarkanlah pengakuan dosa dari umat-Mu ya Tuhan, yang diakui dengan jujur dan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Basuh kami dengan kuasa darah-Mu, baik dosa yang dilakukan melalui pikiran, perkataan, tingkah laku, perbuatan, dan sikap hidup yang menduka ciptakan Roh Kudus dan juga mengecewakan sesama kami. Pulihkan keadaan kami masing-masing dan layakkan kami itu menyembah Tuhan dan mendapatkan berkat dari ibadah pagi hari ini. Demikian kami mohon pengampunan dosa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas pengampunan dosa yang Kau berikan kepada kami. Bersyukur untuk hidup kekal Tuhan karuniakan kepada kami. Bersyukur untuk penyertaan-Mu yang sempurna dari hari ke hari dalam kehidupan sidang jemaat-Mu, dalam keluarga, rumah tangga, usaha pekerjaan, kepada para pelajar, siswa dan mahasiswa dalam kondisi pandemik seperti ini. Tuhan tetap ada dan bersama-sama dengan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pengalaman menyenangkan ataupun tidak menyenangkan yang Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Sungguh kami mengucap syukur atasnya ya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang sakit, baik di rumah ataupun di rumah sakit, dimanapun mereka berada, yang mengalami COVID ataupun penyakit-penyakit yang lain. Ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa, menjamah menyembuhkan dengan kuasa Tuhan yang ajaib. Berdoa untuk Ibu Wati ya Tuhan, yang dalam keadaan kurang sehat, sakit dan juga serangan mah, Engkau jamah sembuhkan dengan kuasa Tuhan yang ajaib. Pemulihan Geri juga Engkau jamah sembuhkan dan sempurna. Yang berdoa untuk Ibu Lim Iska Arianti yang dalam keadaan sakit tangan sebelah kirinya, Tuhan jamah sembuhkan. Ibu Cucun Jen, istri pada Kofat Sen yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Berdoa juga untuk ya Tuhan, untuk Eli, untuk Mimi. Tuhan, Engkau ketahui kondisi masing-masing mereka. Tuhan menjadi gembala yang baik. Tuhan pelihara peduli kepada mereka, memberikan kekuatan, penghiburan dan ketabahan bagi mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk bangsa negara kami Indonesia. Tuhan menolong pemerintah, berikan bijaksana hikmat dalam menjalankan, menerapkan, mengatasi COVID-19, dan berdoa untuk vaksinasi secara massal di berbagai tempat supaya efektif dan menimbulkan ketahanan tubuh kepada masyarakat Indonesia. Dan kami berdoa supaya Tuhan sendiri yang meredam akan COVID ini. Tuhan tolong supaya masyarakat Indonesia juga bekerja sama dengan baik, disiplin, supaya tidak tertular atau menimbulkan penularan yang lebih banyak lagi. Tuhan Bapa di surga, dalam kondisi seperti ini, ekonomi pun kami berdoa, kiranya Kau pulihkan ekonomi bangsa ini yang dalam keadaan terpuruk dampak daripada COVID-19. Tuhan kasihanilah umat-Mu ya Tuhan, bela Engkau tolong ya Tuhan, supaya mereka tetap bisa survive, bisa untuk kebutuhan hidup dan juga untuk kehormatan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berdoa untuk pelajar-pelajar, siswa dan mahasiswa yang harus belajar secara daring, sangat terbatas, berikan hikmat bijaksana bagi guru, mengajar dan dosen secara kreatif, dan anak kami tetap bisa belajar dengan baik dan berprestasi. Ya Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan tangan Tuhan untuk ya Tuhan, untuk jemaat-jemaat yang mengalami pergumulan pribadi dan keluarga. Engkau atasi, berikan jalan keluar, dan dalam kondisi apapun iman kami tidak goyah. Ya Tuhan, kami pun berdoa dan menyerahkan tangan Tuhan untuk ibadah persekutuan gereja Tionghoa se-Indonesia atau di wilayah Jakarta yang akan berlangsung pada hari Senin besok ya Tuhan. Engkau memberkati di mana GKR Gedong menjadi tuan rumah. Bela ya Tuhan, pelayanan ini berlangsung dengan baik. Baik itu puji-pujian, musik, dan pemberitaan firman Tuhan. Sungguh boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang join, baik melalui YouTube maupun melalui Zoom, sehingga nama pun dipermuliakan. Dan kami pun dibekali dengan firman Tuhan dalam menghadapi badai-badai kehidupan dunia ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan tangan Tuhan untuk firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu sebentar, Guru Injil Febri Riki Mawuntu. Engkau pakai dan urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, menyampaikan kehendak dan isi hati Tuhan bagi jemaat yang hadir. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Kami pun bersyukur bersama saudara kami yang berulang tahun dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 12 Agustus yang akan datang. Mohon berkat-Mu ya Tuhan untuk Chang Fung Ing, untuk Ronald Wijaya, untuk Lili Panulu, untuk Yap Wan Ing, untuk Hana Jasim, untuk Won Swin Ming, untuk Chang Yung Wen. Tuhan yang memberikan usia, Tuhan memberkati masa depan saudara-saudara kami ini. Engkau berikan suatu kesehatan, mencukupi segala kebutuhan hidup, memberkati keluarga rumah tangga, memberkati mereka yang masih sekolah. Demikian juga Tuhan teguhkan iman percaya, terus bergantung kepada Tuhan yang memelihara kehidupan kami.
Kami pun bersyukur ya Tuhan, dalam kesempatan ibadah ini kami mendapatkan kesempatan untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Tuhan memberkati persembahan yang dipersembahkan jemaat-Mu, baik melalui amplop langsung maupun melalui transfer ke rekening gereja. Tuhan memberkati jemaat-jemaat yang dengan sukarela memberi kepada Tuhan, memberkati usaha dan pekerjaan, memberkati keluarga rumah tangga, memberikan kesehatan yang cukup di damai sejahtera, sukacita, bahkan keteguhan iman. Dan ajarkan kami bukan sekadar memberikan uang kepada Tuhan, tapi seluruh hidup kami persembahkan kepada Tuhan yang sudah menebus dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa syafaat kami yang kami panjatkan dengan ucapan syukur kepada Bapa di surga dalam nama yang maha kuasa, nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari bersama dengan umat Tuhan dari segala abad dan segala tempat. Kembali kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita memberikan salam damai satu dengan lain dengan anggota keluarga kita di rumah. Selamat beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat disilakan dulu kembali. Pembacaan ayat hafalan kita pada minggu hari ini dari Injil Lukas pasal 10 ayatnya yang ke-42. Kita akan baca secara bersama sebanyak 2 kali. Lukas 10 ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Lukas 10 ayat 42. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema aktivitas, rutinitas, prioritas yang akan disampaikan oleh hambanya Guru Injil Febri Riki Mamuntu. Sebelumnya mari kita nyanyikan pujian. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal Engkau, bagian yang terbaik. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu, bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu, bagian yang terbaik, selamanya
Shalom jemaat sekalian dikasih Tuhan, selamat pagi, senang sekali kita boleh diberikan kekuatan, kesehatan sampai pada hari ini untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Jemaat sekalian, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema aktivitas, rutinitas, dan prioritas yang terdapat dalam Lukas pasal 10 ayat 38 sampai dengan 42. Tetapi sebelumnya mari jemaat sekalian kita datang ke hadirat Tuhan, memohon pertolongannya, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena Engkau terus memberikan kami anugerah demi anugerah setiap harinya. Kami datang ke hadirat-Mu, memohon pertolongan-Mu, bimbingan daripada Roh Kudus-Mu Bapa, supaya kami boleh mengerti firman-Mu, memahaminya, dan bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan Kau juga kiranya yang memberkati hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, Kau pakai untuk menyampaikan segala isi hati-Mu kepada setiap kami pada hari ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan perenungan firman Tuhan sebentar dalam tangan-Mu. Demi nama anak-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Jemaat sekalian, mari kita membuka Alkitab kita dari Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai dengan 42. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk membukanya dan membacanya bersama-sama dengan saya di rumah. LAI memberikan judul perikop pada bagian ini adalah Maria dan Marta. Begini bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya jemaat sekalian ketika kita, saya rasa begitu dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pernah minimal sekali menerima tamu atau kita mengundang seseorang untuk datang ke rumah kita. Entah itu teman kita, kenalan kita, saudara atau keluarga besar kita. Nah, ketika kita mendapatkan tamu atau kedatangan seorang tamu, sudah pasti kita akan sedikit repot, kita akan sedikit disibukkan dengan berbagai hal supaya nanti tamunya itu merasa nyaman di rumah kita. Kita siapkan makanannya, kita siapkan minumannya, bahkan kalau sampai menginap kita mempersiapkan yang terbaik supaya tamu ini benar-benar merasa kita jamu dengan ramah dan hangat keluarga kita. Nah, jemaat sekalian, tetapi ketika kita membaca firman Tuhan tadi, seolah-olah apa yang dilakukan oleh Maria itu salah. Tampaknya begitu ya. Tapi mari kita perhatikan dulu, sebenarnya kita perlu mengenal siapa sih Maria dan Marta ini. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita membuka Alkitab kita, kurang lebih ada beberapa peristiwa di mana Maria dan Marta ini muncul di dalam kitab-kitab Injil. Sekarang sudah terpampang di layar kaca kita sekalian. Beberapa kejadian itu seperti ketika Maria membasuh kaki Tuhan Yesus. Ketika itu dia menangis, mencium kaki Tuhan Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Lalu yang tadi kita baca, peristiwa Maria dan Marta. Lalu juga ada di dalam kitab Yohanes, ketika Lazarus dibangkitkan. Dan beberapa lagi ketika Tuhan Yesus diurapi di Betania. Jemaat sekalian, nanti boleh Bapak Ibu Saudara baca di rumah secara perlahan bagian-bagian yang sudah terpampang ini di layar kaca kita. Dari bagian-bagian ini kita jadi tahu sesungguhnya seperti apa sosok Maria dan seperti apa karakter mereka. Maria dan Marta ini seperti apa.
Kalau dari Alkitab, dari bagian-bagian ini Bapak Ibu Saudara, kita jadi tahu sesungguhnya Maria selalu berada di dekat kaki Tuhan Yesus. Dan selalu didapati dia sedang mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak wangi yang mahal atau dengan minyak kakinya diurapi lagi. Lalu keadaan karakter daripada Maria, dia adalah orang yang cukup sensitif, peka, diam, dan gak banyak omong. Sedangkan Marta, kalau kita lihat, dia didapati selalu sedang berada di suatu tempat, mengundang Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, lalu selalu sedang melayani. Tetapi karakternya, dia adalah wanita yang berani mengungkapkan isi hatinya, pikirannya kepada Tuhan Yesus. Nah, dari sini jemaat saudara sekalian, kita jadi tahu nih sebenarnya, oh karakter mereka seperti ini. Dan yang pasti mereka adalah murid-murid Tuhan Yesus. Sekarang kita kembali lagi ke dalam Lukas pasal 10 ayat 38 sampai dengan 42. Pada bagian ini kita tahu Tuhan Yesus datang ke kota Betania, melewati daerah Betania di mana itu adalah rumah daripada Marta. Lalu Marta mengundang Tuhan Yesus dan muridnya tentunya untuk datang ke rumah dia. Nah, jemaat sekalian, ketika kita mengingat Tuhan Yesus dan rombongannya, sudah pasti nggak mungkin hanya Tuhan Yesus doang. Minimal 13 orang, Tuhan Yesus dan 12 muridnya. Ada 13 orang. Atau mungkin ya puluhan lah. Jadi antara belasan sampai puluhan rombongan Tuhan Yesus ini datang ke rumah daripada Maria. Dengan banyaknya tamu, tentu saja Marta begitu ya, dan Maria pasti harus sibuk menyiapkan berbagai hal untuk tamunya ini. Apalagi ini Tuhan Yesus dan dia mengundang mereka. Saya bayangkan dalam budaya waktu itu di mana seorang ketika mereka masuk ke rumah orang, mereka harus ada cuci tangan, cuci kaki. Mereka harus disiapkan air yang cukup banyak. Ayo ambil lagi mungkin, ambil lagi, disiapkan lagi, dicuci lagi. Belum nyiapin lagi lap-lapnya, kain-kain lapnya. Setelah itu ketika masuk dia juga harus siapin nih. Wah, Marta mungkin sibuk sekali benar. Nyiapin bangkunya, mejanya, mungkin juga makanan-makanan mana yang harus disidangkan terlebih dahulu, yang akan dimasak, yang harus dipanasi mungkin. Sedangkan dalam kesibukannya itu jemaat sekalian, dia melihat saudarinya Maria malah duduk di bawah kaki Tuhan Yesus dan mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan kedua hal ini. Akan tetapi seolah-olah Maria tidak peduli dengan kesibukan daripada saudarinya ini. Saya bayangkan ketika mungkin kita juga ya di rumah, ketika ada tamu, kita melihat saudara kita kok nggak bantuin kita ya. Lagi sibuk-sibuknya ini loh. Kok diem aja sih? Kok malah santai-santai aja? Pasti ada sedikit rasa jengkel, emosi, dan pengen negor gitu. Nah, keadaan seperti ini lalu disampaikan perasaan itu kepada Tuhan Yesus oleh Marta. Tuhan Yesus dikatakan seperti ini ya, saya bacakan. Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Beberapa penafsir mengatakan bahwa sesungguhnya Marta ini cukup marah dan sangat dekat ngomong kepada Tuhan Yesus. Tetapi jawaban Tuhan Yesus begitu lembut dan tidak menyalahkan apa yang menjadi pergumulan atau mungkin keluh kesah daripada Marta ini. Tuhan Yesus menjawab dengan menyelesaikan akar masalah daripada itu semua. Jemaat sekalian, sesungguhnya kita juga perlu tahu kenapa sih Marta harus sampai marah kayak gitu. Dan kenapa Tuhan Yesus harus menegur dia. Pada waktu itu jemaat sekalian, para penafsir mengatakan sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Marta punya tujuan yang baik. Pertama, memang dia sangat kewalahan karena begitu banyak yang harus dia siapkan. Tetapi yang kedua, sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Maria itu tidak sesuai dengan kebudayaan pada waktu itu. Suatu hal yang sangat dilanggar atau yang tidak baik bagi seorang wanita berada di dalam kumpulan para pria dan berbicara tentang teologi pada waktu itu. Pengajaran. Tidak lazim pada waktu itu. Sehingga ini yang menjadi pikiran daripada Marta. Dia memikirkan, aduh ini tuh gak benar, aku harus memperbaikinya, aku harus kasih yang terbaik buat Maria. Tetapi di tengah semua itu dia juga jadi lupa.
tentang pelayanan dia yang harusnya dia kerjakan dengan maksimal. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan engkau terlalu sibuk dan menyibukkan diri dengan berbagai macam perkara. Alhasil, dia bukan untuk melayani Tuhan Yesus, tetapi dia malah kehilangan fokus untuk melayani. Sedangkan Maria, dia tahu apa yang menjadi prioritasnya. Dia mengerti bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus datang tuh jarang, sibuk banget. Bahkan kalau kita mau dengar saja mungkin gak bisa, dengan begitu banyak orang yang mengikutinya. Nah sekarang datang ke rumah dia, ada di dekat dia, kenapa gak saya manfaatkan waktu yang berharga ini? Dan firman Tuhan itu yang disampaikan begitu melingkupi daripada Maria, sehingga dia terpana, terdiam, dan menikmati semuanya itu. Dan disinilah dipuji oleh Tuhan Yesus bahwa Maria tahu prioritasnya dan dia sudah memilih bagian yang terbaik. Jemaat sekalian dikasih Tuhan, sesungguhnya pada bagian ini Lukas ingin menyatakan bahwa sesungguhnya setiap murid itu tuh, setiap murid-murid Tuhan Yesus, mau laki-laki mau perempuan, itu boleh mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita melihat di perikop sebelumnya tentang orang Samaria yang murah hati, jemaat sekalian, di situ Tuhan Yesus merubah paradigma daripada para ahli Taurat yang mencobai Tuhan Yesus. Di sana Tuhan Yesus ingin mengatakan percuma kalau kamu tahu banyak tapi kamu enggak melakukannya. Sedangkan di sini Tuhan Yesus ingin bilang, kita udah cukup banyak tahu nih, tetapi kita juga jangan terlalu banyak melakukan apa-apa. Jangan terlalu melakukan sesuatu demi Tuhan, tetapi sesungguhnya engkau kehilangan fokus untuk berada dekat dengan Tuhan. Tuhan tidak ingin dipuaskan dengan segala sesuatu tindakan kita. Tuhan mau setiap murid-muridnya itu selalu mengerti bahwa betapa pentingnya berada di dekat Dia dan betapa pentingnya firman Tuhan yang keluar daripada mulut Tuhan. Ini yang menjadi prioritas utama. Jemaat sekalian dikasih Tuhan, hari-hari ini kita tahu ya, dalam keadaan kita, saya akan menunjukkan sebuah gambar, kita sangat sibuk dengan segala sesuatu aktivitas keseharian kita. Ya, dalam hari-hari ini kita di rumah saja tetap kita harus belanja, maupun online ataupun mungkin pesan ana pesan sini begitu ya. Lalu juga mungkin kita beres-beres rumah, ya kadang-kadang olahraga. Tetapi di tengah semuanya itu, jemaat sekalian, di dalam keseharian kita, selain ibadah dan pelayanan kita, dalam hari-hari kita hari ini kita bekerja di rumah mungkin. Di samping kita harus mengurus anak kita, keluarga kita, yang kecil kita urus. Sementara anak yang satunya lagi mungkin kalau kita lebih daripada satu anak, sedang sekolah online juga yang butuh diperhatikan, konsentrasi. Kita sendiri sedang bekerja di rumah. Wah, terlalu padat sekali. Dan bahkan pelayanan kita secara online pun seringkali mungkin membebani kita dengan segala macam ibadah. Ini kayaknya berat banget Tuhan. Dan akhirnya menjadi aktivitas yang biasa saja, yang rutin-rutin saja, sehingga kita pun akhirnya udah kita kerjain aja deh ini. Jemaat sekalian dikasih Tuhan, mungkin ini tiba-tiba membuat kita lupa tentang siapa diri kita. Pada Rabu lalu saya sudah mengatakan bahwa kita adalah umat pilihan Allah yang harus menyembah Dia setiap saat. Nah, ketika kita melihat ini, jemaat sekalian, harusnya kita tahu kita betapa pentingnya berada di dekat Allah terlebih dahulu. Dan kita betapa pentingnya mendengarkan firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Karena kita tidak pernah tahu sampai kapan usia kita itu ada di dunia ini atau berakhir, sampai kapan kita nggak tahu. Minggu lalu firman Tuhan mengatakan melalui Musa Tulai dalam ibadah tanggal 1 dikatakan bahwa andalkanlah firman Tuhan dalam menghadapi pencobaan. Artinya firman Tuhan itu begitu penting dan kita tidak bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik kalau kita tidak berada dekat dengan Tuhan. Jemaat sekalian dikasihi Tuhan, ketika kita terlalu sibuk dengan segala aktivitas kita, bahkan pelayanan kita pikir kita sudah berbuat banyak buat Tuhan. Tetapi sesungguhnya Tuhan tidak menuntut kita untuk berbuat banyak bagi Dia. Tuhan mau kita melakukan kehendak Dia. Tuhan mau kita tahu siapa diri kita. Dan Tuhan mau kita selalu bergantung kepada Dia, supaya kita bisa menjalani aktivitas kita, rutinitas kita dengan baik, benar, dan berkenan di hadapan Tuhan. Jemaat sekalian kasih Tuhan, hari ini firman Tuhan ingin menegaskan kepada kita. Sebelum kita melakukan segala aktivitas, bahkan selama kita melakukan aktivitas kita,
datanglah ke hadirat Tuhan. Karena ini adalah yang prioritas. Karena inilah yang Tuhan mau dari kita sebagai umat pilihannya. Firman-Nya yang ada dalam Alkitab ketika kita renungkan tiap hari, sebelum kita melakukan apapun berdoa, itu akan membuat kita kuat, membuat kita tahu apa mau Tuhan dan selalu memiliki pengharapan yang sejati. Biarlah sungguh firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua dan terus kita menjadi anak-anak Tuhan yang tahu mana dan apa prioritas kita, yaitu untuk datang berdiam ke hadirat Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Kami bersyukur Bapa kalau sepanjang minggu ini kami diingatkan betapa pentingnya kami untuk mengenal Engkau lebih lagi, mengenal siapa diri kami, dan kami harus tahu sebagai umat pilihan-Mu kami memiliki prioritas Bapa, yaitu untuk selalu berdiam diri di dekat-Mu, masuk ke hadirat-Mu, mendengarkan firman-Mu, dan melakukan semuanya dalam keseharian kami. Pimpin kami terus Bapa setiap waktu dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami selalu bisa melakukan kebenaran firman-Mu ini tanpa kecuali dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Ya demi nama anak-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat sekalian, selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada Tuhan di hari Minggu ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat-jemaat yang berulang tahun dari tanggal 9 Agustus sampai dengan 3 Agustus yang akan datang. Kepada Chang Fung Ing, Ronald Yujaya, Lili Panulu, Yap Wan Ing, Hana Jasim, Wun Swing Ming, dan Chang Yung Wen. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati masa depan saudara-saudara sekalian. Kepada jemaat yang ingin memberikan persembahan, silakan transfer kepada rekening gereja atau memberikan persembahan melalui amplop. Dan kiranya Tuhan memberkati jemaat sekalian yang memberi dengan sukacita. Pada jam 10 siang ini ada kebaktian sekolah minggu, ya, orang tua dan opa dan oma bisa mendampingi anak-anaknya mengikuti acara sekolah minggu melalui kanal YouTube GKL Gedong. Pada hari Rabu, firman Tuhan dan pada hari Minggu ini, ya, tanggal 8 Agustus 2021 pada jam 1 siang nanti ada ibadah syukur 47 Komisi Wanita Priscilla GKR Gedong. Khususnya jemaat Komisi Wanita dan usia emas bisa mengikuti ibadah secara online pada pukul 1 siang hari ini melalui kanal YouTube GKR Gedong. Gereja GKR Gedong atau gereja kita diberikan kesempatan untuk menjadi tuan rumah penyelenggara Persekutuan Doa PGTI atau Persekutuan Gereja-Gereja Tionghoa Indonesia wilayah Jakarta, ya, diadakan pada hari Senin besok pada tanggal 9 Agustus 2021 pada pukul 19 malam. Dan saudara bisa mengikuti melalui kanal YouTube GKR Gedong dan juga link Zoom yang akan dibagikan kepada jemaat sekalian. Harap jemaat menghadirinya dan mengikutinya karena itu adalah bagian ataupun kesempatan GKR Gedong yang akan menyelenggarakan firman Tuhan. Saya sendiri akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema menghadapi badai kehidupan. Pada hari Rabu seperti biasa diadakan kebaktian doa tanggal 11 Agustus ini. Firman Tuhan disampaikan oleh guru Injil Titian Gea dengan tema Yesus mengasihi anak-anak. Mohon jemaat hadir pada pukul 7 malam. Pada hari Minggu yang akan datang, firman Tuhan kebaktian pertama pada pukul 8 disampaikan oleh pendeta Randy Tirtanadi dan kebaktian kedua pada pukul 10.30 akan disampaikan oleh pendeta Jonathan Tanujaya. Ya, jemaat bisa memperhatikan dan mengikuti setiap ibadah ini dengan tema Sang Penakluk. Demikian warta jemaat hari ini. Atas perhatian saudaraku sekalian dalam ibadah ini, Tuhan Yesus memberkati. Kami ucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita dengan menyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus.
Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan yang memberikan berkat. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Sampai di sini ibadah kita. Sampai berjumpa kembali pada ibadah yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.